Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di podcast Supermark. Dan hari ini kita akan membahas tema atau isu yang sebenarnya sih tidak terlalu baru juga terjadi. Tapi kalau melihat tingkat urgensinya, mungkin kita harus membahas dan melihat tingkat concernnya di sini. Oke, baik. Kalau kita melihat Makassar di hari ini dibandingkan dengan Makassar satu dekade ke belakang, mungkin sudah terlalu banyak perubahan atau terlalu banyak pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung mobilisasi masyarakat Makassar itu sendiri. Nah, yang topik hari ini kita bahas adalah tentang pembangunan Makassar Newport atau pelabuhan yang baru yang akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin ada pertanyaan bahwa pembangunannya akan di mana? Ya, pembangunannya ada di eh, kawasan Laut Makassar, yang dimana itu kalau saya tidak salah ada berapa puluh ribu hektar laut yang akan ditimbun dan dijadikan untuk Newport atau pelabuhan baru untuk mendukung mobilisasi barang yang masuk di Makassar itu sendiri. Nah, pertanyaannya kan kalau lautnya ditimbun, otomatis akan menggunakan pasir. Nah, pasirnya itu diambil di mana? Nah, inilah topik utama kita hari ini, ialah pertambangan pasir laut untuk pembangunan Newport Makassar. Nah, di siang hari ini, di dalam studio, telah hadir narasumber kita, itu Kak Slamet Riyadi, atau yang lebih akrab dipanggil Kak Memet. Beliau lulusan Universitas Hasanuddin di jurusan Sastra Inggris tahun 2011, angkatan 2011. Dan beliau masuk sebagai anggota dari WALHI atau representatif WALHI. WALHI itu sendiri kepanjangan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, beliau masuk di WALHI itu dari tahun 2019 yang lalu. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiknya kita langsung sapa saja Kak Memet. Selamat siang, Kak Memet. Ya, selamat siang. Eh, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Mm-mm. Kalau untuk sekarang, Kak, ada kesibukan apa begitu, Kak? Mm-mm. Sekarang kesibukannya cuman di Walhi. Di Walhi. Ha. Nah, kalau untuk Walhi itu sendiri kan tadi sempat ngobrol sedikit sama Mm-mm. eh, Kak Mehmet. Walhi itu ada tiga, ini ya Kak, ada tiga fokus yang Mm-mm. di dikaji, Kak, mulai dari sisir, hutan, dan kars. Itu boleh Mm-mm. dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, Kak? Ya. Jadi Walhi itu sebenarnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memang fokusnya itu terhadap isu-isu lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat. Karena otomatis persoalan lingkungan adalah persoalan rakyat juga. Nah, dalam perjalanannya memang ada 3 bentang alam yang kemudian Walhi fokus untuk advokasi. Pertama itu bentang alam hutan, yang kedua itu ekosistem esensial kars, dan yang terakhir itu ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ketiganya itu menjadi fokus utama advokasi Walhi. Nah, seperti itu. Berarti Wali lebih fokus ke kembali lagi dengan namanya, Kak, wahana lingkungan hidup manusia ya, Kak. Betul. Dari tiga bentang alam itu ya, Kak, mulai dari pesisir atau eh, pulau-pulau kecil di satu daerah, dan ada hutan dan juga kars. Kars itu seperti kayak pusat konservasi begitu, Kak, ya. Ya, bisa dibilang Bisa seperti itu pusat kan. konservasi. Mm-mm. Nah, ini Kak, kita kembali ke topik, kita masuk ke topik hari ini, yaitu reklamasi Makassar Newport. Nah, kalau kita lihat sejarahnya sedikit, Kak, itu ada dari tahun 2020 ya, Kak, kalau nggak salah. Beroperasinya mulai dari Februari sampai Agustus. Itu ada perusahaan dari Belanda, Ya. itu PT Royal Boskalis, yang menggunakan kapal yang diberikan nama Queen of Netherlands. Nah, kalau boleh, Kak, mungkin dari Walhi, kan sempat saya lihat, Kak, Walhi itu sendiri telah melakukan kajian ya, Kak, telah Ya, betul. melakukan penelitian tentang case ini, Kak. Itu boleh dijelaskan. Nah, saya cerita sedikit dulu. Jadi sebelum kasus reklamasi Makassar Newport di tahun kemarin, itu kan reklamasi pertama itu di CPI, CPI. CPI. Nah, tambang pasir lautnya itu ngambil pasir kurang lebih 2 mil dari pesisir Galesong. Nah,
kan kita merujuk pada di mana aturannya, ta? Nah, reklamasi CPI dan tambang pasir laut ini itu tidak diatur dalam peraturan, artinya ilegal. Ilegal ya? Ha-ha. Tanpa ada Tanpa ada peraturan yang aturan, jelas betul. gitu. Itu di tahun 2017 ke 2018. Akhirnya tahun 2019 muncullah yang namanya aturan atau peraturan daerah nomor 2 tahun 2019. Aturannya itu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu RZWP3K. Nah, itulah kemudian yang mengatur atau melegalisasi sebuah daratan itu bisa direklamasi atau sebuah laut bisa dikeruk atau ditambang. Di tahun 2020 itu tepatnya tanggal 13 Februari, kapal Queen of the Netherlands itu kemudian datang di perairan yang disebut sebagai perairan Copong Lompo oleh nelayan. Nah, itu yang kemudian dikeruk, pasirnya itu dibawa ke pesisir Makassar untuk pembangunan Makassar Newport. Nah, itulah yang kemudian menjadi menjadi dampak buruk sampai hari ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, berbicara soal aspek regulasinya ya, Makassar Newport ini sebelumnya dia beroperasi itu tidak memiliki AMDAL. Berarti pada awalnya tidak ada AMDAL, Kak. Ada AMDALnya, tapi AMDALnya itu karena desainnya diubah, desain Makassar Newportnya diubah, makanya Pelindo sebagai pemrakarsa proyek itu dia mengajukan adendum AMDAL. Nah, adendum AMDALnya belum jadi, tapi proyek reklamasinya Masih berjalan. sudah berjalan. Berjalan. Nah, ini kan menjadi soal itu satu. Yang kedua, selama kami berkonsultasi dengan warga di pesisir Makassar, untuk pembangunan Makassar Newport ini, itu tidak ada sama sekali konsultasi publik. Padahal itu kan menjadi salah satu poin penting terkait itu. Nah, itu untuk MNP. Nah, untuk tambang pasir laut karena kan tidak bisa dilepaskan Iya, Pak. satu rangkaian. Satu rangkaian. Nah, tambang pasir laut ini di RZWP3K itu diatur ada 3 bloknya. Di pasal 19 itu di PP nomor 2 tahun 2019. Jadi ada blok Spermonde, ada blok Flores, sama ada blok Teluk Bone. Teluk Bone. Nah, yang ditambang di tahun kemarin, di Copong Lompo itu masuk blok Spermonde. Ada sebanyak kurang lebih 15 perusahaan yang sudah mengurus izinnya, dan 2 yang sudah melakukan pengerukan pasir. Yang 2 perusahaan itu adalah PT Banteng Laut Indonesia sama PT Alefu Karya Makmur. Nah, itulah yang kemudian memberi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat di Pulau Kodingareng khususnya. Khususnya Kodingareng. Kita sebelum membahas dampaknya kan tadi Kak Mehmet sudah sempat sampaikan bahwa ada reklamasi tahap pertama ya, Kak. Ya, betul. Nah, berarti mungkin ada reklamasi tahap-tahap selanjutnya. Ya, betul. Dan memang dan pasti dari setiap tahap reklamasi ini, Kak, ada ininya, Kak, untuk pembangunan ke sini, pembangunan ini. Apa dari Wali ada tahu tentang itu, Kak? Ada berapa tahap reklamasi dan tujuannya untuk pembangunan sarana apa aja, Kak? Nah, untuk di Kota Makassar kan, reklamasi itu dimulai dari utaranya MNP nanti sampai ke selatannya CPI. Jadi hampir sepanjang pesisir ya Kota Makassar itu dipenuhi nanti dengan reklamasi. Nah, kan baru ada 2 yang sudah direklamasi CPI dan MNP. Untuk MNP sendiri itu totalnya ada 3 tahap. Nah, sekarang yang jadi itu adalah tahap 1A, 1B dan 1C. Nanti ada tahap selanjutnya 1D, akan dibangun lagi memanjang ke arah barat itu tahap 2 dan memanjang sedikit ke arah barat laut itu tahap 3. Jadi ada 3 tahap keseluruhan dari pembangunan proyek Makassar Newport. Pertanyaannya kan di mana ambil pasir laut? Nah, di 3 zona itu. Zona blok Spermonde, blok Flores sama Teluk Bone. Seperti itu.
kalau yang ini Kak, berarti Mm-mm. tadi kan kita bilang Kak dari utara MNP sampai ke Selatannya CPI. selatan CPI. Berarti itu nanti akan terreklamasi dan akan ada daratan di situ Kak yang Betul. membentang. Itu nanti bentuk grand design-nya Kak, apakah seperti pemecah ombak atau memang daratan yang bisa dilalui sama kendaraan bahkan kontainer-kontainer yang berat? Nah, dia penambahan daratan tuh istilahnya. Iya. Nah, itu sudah diatur dalam RZWP 3K tadi. Nah, jadi peta atau alokasi ruangnya itu sudah ada, tapi yang sudah existing hari ini itu tadi CPI dan MNP. Tapi kalau mau melihat seperti apa bangunannya, dia intinya penambahan daratan itu di utaranya MNP dan di selatannya CPI. Barombong misalnya itu nanti ada penambahan daratan perluasan. Lagi Kak. Mm. Oke Kak, ini kan salah bisa dikatakan mega proyek di Kak karena karena sempat juga lihat kalau nggak salah sampai puluhan triliun bahkan sampai hampir mendekati ratusan triliun anggarannya Kak. Betul. Dan otomatis ada lahan yang sangat luas yang mau direklamasi Kak. Berarti ada sumber daya alam atau pasir pantai yang akan digeruk secara masif Betul. terus menerus Kak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah sampai sekarang kegiatan pengerukan pasir atau tambang lautnya itu masih berlangsung atau diberhentikan untuk sementara? Nah, untuk aktivitas tambang pasir laut ya, khususnya di Blok Spermonde itu tahun ini itu sudah tidak ada, tapi selama zonasi pertambangan itu masih memasukkan Blok Spermonde menjadi kawasan tambang pasir laut. Nah, selama itu pula akan menjadi lokasi untuk pengerukan. Artinya tidak ada kepastian hukum, kalau ceritanya seperti itu, tidak ada kepastian hukum bahwa aktivitas tambang pasir laut itu sudah tidak ada tahun depan atau 2 tahun ke depan karena secara tertulis itu masih diatur. Makanya Walhi Sulsel bersama dengan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng dan pulau-pulau kecil lainnya itu sedang mengusahakan adanya revisi. Jadi permohonan revisi RZWP 3K yang mengatur wilayah tangkap nelayan itu dijadikan wilayah pertambangan. Jadi kami mencabut zona tambang itu dari wilayah tangkap nelayan. Nah, karena dari hasil kajian itu sangat merugikan. Nah, kita mungkin sekarang boleh masuk ke dampak. Ya. Bahkan bisa dikatakan Kak, dampak negatif yang mempengaruhi faktor ekonomi dan juga ekosistem laut akibat adanya kegiatan penambangan pasir laut. Iya. Nah, itu kalau dari Wali sendiri Kak, dari hasil kajian dari Wali itu apa-apa saja dampak-dampak yang hadir dan memang sudah dirasakan oleh masyarakat di pesisir atau lebih khususnya yang paling berdampak itu kan di daerah masyarakat Kepulauan Kodingareng Kak. Iya, betul. Kalau dari Wali ada dampak-dampak apa saja Kak? Bisa dijelaskan atau disampaikan? Nah, tahun lalu dan tahun lalu sampai tahun ini itu kan kami sudah melakukan kajian dan sudah mempublikasikan hasil kajian kami itu bekerja sama dengan koalisi Save Spermonde namanya. Nah, hasil kajian kami itu kami beri judul Panraki Paboya-boyanga. Nah, Panraki Paboya-boyanga ini itu merupakan metafor atau gambaran atau suara jeritan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng setiap mereka melihat kapal penambang pasir laut itu melintas depan pulau mereka. Jadi selalu berteriak, Panraki Paboya-boyanga. Artinya rusak mata pencarian atau. Nah, Panraki Paboya-boyanga, oligarki proyek strategis nasional dan kerusakan laut Spermonde. Nah, itu yang kami beri judul. Hasil kajian itu membuktikan bahwa pertama nelayan dan perempuan ya di Pulau Kodingareng itu memiliki ikatan yang kuat dengan laut mereka karena penamaan lokal tadi penamaan lokal itu membuktikan bahwa mereka punya tradisi yang kuat dengan wilayah laut. Yang kedua adalah dampaknya ya. Dampaknya secara ekonomi itu hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Di Pulau Kodingareng itu tercatat ya ada empat jenis tangkapan nelayan. Nelayan pancing, nelayan jaring atau pagae biasanya, ada nelayan panah atau papate, ada nelayan bagang. Jadi ada 4 sama, ada 1 Pak Balolang yang ambil ikan di
laut. Nah, semuanya mengalami penurunan drastis pendapatan hingga merugi kami catat itu selama 256 hari ya, Boskalis beroperasi, itu kerugiannya mencapai 8,4 miliar ya. Total kerugian yang dialami. Kak selama 256 hari. Mm. Itu 256 hari. berarti selama jalan jangka waktu 256 hari kapal Queen of Netherlands ini melakukan kegiatan pertambangan itu merugikan sampai miliaran ya. Iya. Kalau total ditotalkan. Ya. Karena memang kita ikan ini kan dia sangat sensitif juga tuh. Iya. Jadi artinya ada perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, dari hasil amatan kami dan juga amatan nelayan, perubahan itu pertama terjadi sedimentasi. Karena pengerukan air laut, pengerukan pasir laut itu kemudian membawa partikel-partikel, itu partikel-partikel itu yang kemudian mengubah warna laut dari biru ke putih. Makanya nelayan di sana bilang mirip dengan cucian beras air laut itu. Yang kedua adalah sedimentasi itu karena perairan laut di lokasi penambangan itu sangat dinamis, makanya sedimentasinya itu tersebar ke beberapa wilayah perairan yang bukan zona pertambangan. Jadi di zona pertambangan melebar ke wilayah-wilayah lainnya. Nah, itu yang pertama. Apa penyebab ketika terjadi sedimentasi? Itu kedua, jadi karangnya itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Bukan tidak bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna, tapi sampai Betul. tidak bisa melakukan fotosintesis sama sekali. Karena matahari kan tidak bisa tembus karena airnya keruh. Nah, yang ketiga terjadi perubahan batimetri atau perubahan kedalaman laut. Nah, perubahan kedalaman laut ini yang dulunya 10 sampai 15 depa itu menjadi 20 sampai 30-an depa. Apa yang terjadi kalau perubahan kedalaman laut? Nah, arus gelombang semakin kencang. Arus gelombang semakin kencang, akhirnya banyak nelayan yang sudah susah melaut dan juga banyak terjadi kecelakaan akibat arus gelombang. Nah, itu dari segi lingkungannya. Dari aspek sosialnya, akhirnya banyak karena pendapatan kurang pasti, akhirnya banyak masyarakat atau nelayan dan perempuan di sana itu merantau. Itu ibu-ibu di Pulau Kodingarai sana itu sering mimpi buruk karena membayangkan pulaunya tenggelam. Dalam artian ada trauma mendalam karena aktivitas tambang pasir. Itu berlaku sampai hari ini ya. Karena kami sudah melakukan lagi asesmen, melihat atau memonitoring kondisi masyarakat pasca tambang pasir laut, itu sampai hari ini masih terjadi di sana. Secara umum dampak yang ditimbulkan secara lingkungan, ekosistem wilayah tangkapnya rusak, mengalami krisis pangan, belum lagi di masa pandemi seperti ini. Dan juga utang semakin menumpuk. Nah, itulah beberapa dan melahirkan konflik ruang. Nah, inilah yang kami soroti oleh pemerintah karena Walhi sebenarnya sejak disusunnya Perda RZWP 3K itu sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah bahwasanya ketika zona tambang pasir laut itu berada di wilayah tangkap nelayan, otomatis akan menimbulkan yang namanya konflik ruang. Karena kan bagaimana mau ketemu antara satu mau melaut, satu mau menambang. Nah, seperti itu. Dan secara fisik pun Kak, otomatis kan kalau kapal tambang itu lebih besar Kak dibanding kapal nelayan sendiri. Kapal Boskalis itu 2 kali lapangan sepak bola panjangnya. Tapi memang Kak dia istilahnya juga sangat mengganggu secara ekosistem, mengganggu mata pencarian nelayan. Bahkan sempat lihat saya ada ambil data dari websitenya Walhi, itu kerugian yang didapatkan per 4 kategori nelayan ini Kak, yaitu nelayan pancing itu 200.000 per hari, nelayan panah 350.000 per hari, nelayan jaring 1.400.000 per hari, dan nelayan bagan yang paling tinggi Kak ini 2 juta per hari Kak kerugiannya. Ini berarti apakah ada upaya dari pemerintah setelah Walhi atau kawan-kawan yang membentuk suatu koalisi untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di pesisir ini,
dan disampaikan ke pemerintah, apakah ada ini Kak, respon ataupun ada itikat baik dari pemerintah untuk melihat lebih ke sisi ekonomi mereka di sana, Kak, saudara-saudara kita. Nah, ketika konflik ruang itu sudah berlangsung, artinya nelayan sudah melakukan berbagai macam protes, melakukan aksi di laut, ibu-ibu di perempuan di Pulau Kodingareng itu melakukan aksi di depan rumah jabatan gubernur, dan juga sampai menginap di depan kantor gubernur. Itu sampai detik ini belum ada belum ada tiket baik untuk bagaimana kemudian duduk bersama untuk menyelesaikan konflik ini. Bahkan kemarin gubernur kemarin ya, Prof Nurdin Abdullah itu mengatakan di media bahwa kajiannya Walhi mana soal dampak itu tambang pasir laut. Setelah Saya lihat kami gitu Kak, Pak Nurdin sampai menyampaikan bahwa ya kalau memang mau ada kajian ya silahkan dibawa hasil kajiannya, ya, nanti kita betul, setelah kami kaji dan kami ingin berikan kepada gubernur waktu itu bersama dengan nelayan dan perempuan, justru gubernurnya tidak mau lagi ketemu dengan kami. Nah, itu juga ya menjadi menjadi kami tidak tahu kenapa sangat tidak ingin untuk bertemu dengan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng untuk menyelesaikan konflik ruang ini. kalau boleh diminum Siap. Kak, ininya Kak. Ini juga tadi kan kita sering menyebutkan bahwa adanya dari perempuan dan juga warga-warga yang ada di Kodingareng. Nah, saya agak concern lebih ke kata perempuan. Berarti ada sebuah yang mengakomodir para ibu-ibu dan perempuannya, atau hanya sekedar ibu-ibu, atau ada juga yang remaja-remaja dalam yang menolak tentang dan yang bahkan sampai tadi kita bilang sampai merasakan mimpi buruk, takut pulaunya tenggelam, itu kan ada perempuan. Nah, pergerakan dari perempuan ini bisa dijelaskan apa-apa saja? Ini yang lupa saya jelaskan tadi awal ya. Di perekonomian atau sirkulasi ekonomi di pulau itu, di Pulau Kodingareng, dari hasil kajian kami, itu bertumpu pada satu pendapatan utama. Jadi pendapatan hasil nelayan. Nah, artinya ketika hasil nelayan ini goyah atau terganggu, semua aktivitas ekonomi di pulau itu bisa dipastikan macet total. Mulai dari penjual bensin, penjual galon, penjual kue, sayur-sayuran, nasi, dan segala macam itu macet total. Nah, yang banyak untuk berkontribusi terhadap perekonomian di pulau itu selain nelayan adalah perempuan. Jadi ikut membantu pendapatan atau pekerjaan suami-suami mereka selain bertumpu pada hasil melaut. Jadi dampak yang sangat dirasakan itu memang berlipat ganda, bisa dibilang seperti itu untuk perempuan, karena di satu sisi harus juga ikut membantu menafkahi keluarga mereka dengan berjualan, di lain sisi juga harus mengurusi urusan-urusan domestik rumah tangga. Jadi dampaknya itu berlipat ganda, dan hasil kajian kami menunjukkan bahwa yang paling terdampak sebenarnya adalah kelompok perempuan di Pulau Kodingareng sana. Nah, seperti itu. Kalau tadi upaya-upaya perlawanan ya. Iya, upaya-upaya perlawanan. Mungkin ini pernyataan yang bisa menggambarkan bagaimana perlawanan mereka. Perempuan sana itu bilang bahwa ini baru pertama kalinya saya lihat wilayah tangkapnya suami saya. Nah, artinya ibu-ibu sana ikut berdemo di laut, di tempat nelayan atau di tempat suaminya mencari ikan yang sementara saat itu ditambang oleh penambangan Boskalis. Nah, dia bilang, oh ini ternyata tempat tangkapannya nelayan. Kan selama ini tidak pernah ikut melaut, selalu di nah, betul. Dan berarti sampai bahkan dampaknya Kak, sampai ibu-ibu di pulau itu ikut untuk melaut kan, melihat secara langsung pertambangan dan melihat langsung bahwa ada kerusakan ekosistem yang berdampak ke, bahkan dampaknya menciptakan efek domino ke segala lini Kak. Karena sempat saya lihat juga ada data Kak bahwa karena tidak bisa dipungkiri Kak, karena kerusakan ekosistem laut yang dimana mata pencarian utama rakyat pesisir kan ada di laut Kak, itu mencari ikan. Nah, pada saat itu rusak, otomatis perputaran roda ekonomi mereka yang tadi Kak, yang kita sampaikan itu macet. Betul. Nah, otomatis kan berarti akan berdampak ke sekolah anak-anak yang ada di pulau. Betul. Apalagi di masa pandemi sekarang ini Kak, semua lini itu kan
bisa dikatakan pincang Kak karena Betul. adanya dampak pandemi ini Kak. Ditambah lagi dengan adanya kerusakan ekosistem karena adanya kegiatan pertambangan laut, berarti bisa dikatakan Kak atau mungkin ada berapa persen Kak adik-adik yang ada di pesisir itu yang putus sekolah karena adanya Iya, iya. My kid broke goals in my mouth, and they put 26s on bins